Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Julianis dengan NIM 2314010306. Saya berasal dari kelas 4 PAG. Di sini saya ingin menjelaskan tafsiran surat An-Naml ayat 17 sampai 19 dan relevansinya dengan pendidikan. Sebelum saya menjelaskan tafsirannya, terlebih dahulu saya membacakan ayatnya, arti perkataannya dan arti keseluruhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan nama wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlud qulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'ala wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wadkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Adapun arti perkataannya itu wahusyirah dan kumpulkan li Sulaiman untuk Sulaiman junuduhu bala tentaranya minal jinni dari jin wal insi dan manusia watayiri dan burung fahum maka atau lalu mereka yuza'un mereka dibagi-bagi hatta sehingga iza tatkala atau mereka sampai ala atas atau di wadi lembah namli semut qalat berkatlah namlatun seekor semut ya ayyuhan namal ya ayyuhal hai an-namlu semut adkhulu masuklah masakinakum tempat tinggalmu atau sarang-sarangmu la tidak yahtimannakum menginjak kamu Sulaiman wa junuduhu dan bala tentaranya wahum dan atau sedang mereka la tidak yash'urun mereka menyadari. Fatabassama maka dia tersenyum dohika tertawa min dari kauliha perkataannya atau semut itu waqala dan dia berkata Rabbi ya Tuhanku auzi'ani tahanlah atau perkenankanlah aku anna untuk ashkura aku mensyukuri nikmataka nikmatmu allati yang an'amta engkau anugerahkan ala atas alayya atasku wa ala dan atas walidaya kedua orang tuaku dan untuk a'mala aku mengerjakan atau beramal soliha soleh tardohu engkau meridainya wa adkhilni dan masuklah aku birahmatika dengan rahmatmu fi dalam ibadika hamba-hambamu as-solihin orang yang soleh. Adapun arti keseluruhannya yaitu dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah dan dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bisa
dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu dan berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua aku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Adapun tafsiran dari Quran Surah An-Naml ayat 17-19. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ayat 17, Nabi Sulaiman memiliki pasukan luar biasa, terdiri dari manusia, jin, dan burung. Ia menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan kekuasaan secara adil dan terorganisir. Adapun tafsiran ayat 18 menurut Ibnu Katsir yaitu seekor semut memberi peringatan kepada kaumnya, menunjukkan tingkat kecerdasan makhluk kecil dan pentingnya komunikasi dalam menyelamatkan diri. Dan tafsiran ayat 19 menurut Ibnu Katsir yaitu reaksi Nabi Sulaiman yang tersenyum lalu berdoa menunjukkan kesolehan, rendah hati, dan rasa syukur meski diberi kekuasaan besar. Adapun tafsir Al-Misbah yaitu Sulaiman adalah sosok pemimpin yang tidak hanya berkuasa tapi juga bijak, penyayang, dan bersyukur. Semut dalam kisah ini menjadi simbol bahwa semua makhluk punya kesadaran, tanggung jawab, dan komunikasi sosial. Ayat ini menekankan pentingnya syukur, kepemimpinan beretika, dan perlindungan terhadap yang lemah. Adapun relevansi Quran Surah An-Naml ayat 17-19 dengan pendidikan, yaitu yang pertama, kepemimpinan dan tanggung jawab. Guru dan kepala sekolah dapat meneladani manajemen dan keteladanan Nabi Sulaiman dalam memimpin dengan tertib dan adil. Siswa dididik untuk menjadi pemimpin yang peduli, terorganisir, dan bertanggung jawab terhadap sesama. Yang kedua itu belajar dari makhluk kecil atau semut. Semut mengajarkan kerjasama, komunikasi, dan kepedulian terhadap kelompok. Pendidikan karakter menekankan bahwa semua orang sekecil apapun perannya berhak mendapat perlindungan dan dihargai. Yang keempat itu empati dan kepedulian terhadap yang lemah. Guru dan siswa diajarkan untuk peka terhadap lingkungan sekitar, tidak semena-mena terhadap yang lebih lemah, misalnya bullying. Pendidikan harus mendorong budaya kasih sayang dan toleransi. Yang keempat itu syukur atas nikmat dan doa yang luhur. Mengajarkan pentingnya bersyukur atas ilmu, orang tua, dan kesempatan belajar. Siswa dilatih agar tidak sombong meskipun cerdas atau berprestasi, tetap rendah hati dan dekat kepada Allah. Yang kelima itu keteladanan dalam ilmu dan amal. Ilmu yang didapat harus diamalkan. Pendidikan ideal adalah yang melahirkan amal soleh, bukan sekadar prestasi akademik. Guru dan siswa perlu berdoa agar ilmu membawa manfaat dan keridhaan Allah. Adapun kesimpulan dari Quran Surah An-Naml ayat 17-19 itu mengandung pesan-pesan pendidikan luar biasa, antara yang pertama, kepemimpinan yang bijak dan teratur, yang kedua, empati terhadap yang lemah, yang ketiga, komunikasi dan kerjasama sosial, yang keempat, syukur atas nikmat Allah, yang kelima itu keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.